Itu juga jangan sampai hal-hal yang sudah baku di kita, kesepakatan kita NKRI itu ditolak, dilawan, tidak boleh itu. Karena apa? Ini misak sudah ada menjadi kesepakatan kita. Kalau di Nabi dulu di Madinah nama Darul Misak. Demikian juga sesuatu yang khilafiyah jangan dibikin qat'iyah gitu ya. Sesuatu yang khilafiyah jangan dibikin muttafaq. Contohnya umpamanya soal Maulid Nabi. Ada orang mau merayakan, ya gak usah lah kita umpamanya membongkar-bongkar itu dulu kalau memang ada perdebatan panjang antara NU dan Muhammadiyah. Sekarang sama-sama kita udah nggak ada masalah soal kunut, soal Isra Mi'raj, ya, soal umpamanya ini 3 hari, 7 hari. Ya itu kan soal khilafiyah lah ya. Ini kalau saya ngelihat di dalam ceramah bersebagian teman ini yang senang saya membongkar khilafiyah dianggap wah ini dianggap seakan-akan adalah kesalahan total tidak ada dalam agama. Kalau selama tidak ada agama, tabligh akbar juga tidak ada dalam agama di zaman Nabi. Zaman Nabi nggak ada kajian zuhur itu, gitu ya. Kalau bicara soal keagamaan, nah ini banyak hal-hal yang sifatnya syiar itu dianggap substansi. Akhirnya dibongkar-bongkar, orang marah gitu ya. Dan yang jelas adalah teman-teman yang ditolak ini orang yang terstandar oleh MUI. Tidak mengikuti standarisasi da'i di MUI. Kalau mengikuti standarisasi di MUI, dia sudah tahu mana konsep Islam wasatiyah, Islam yang moderat itu seperti apa. Tidak berarti dia meninggalkan Islam, tidak, tetapi memahami mana yang sifatnya sabit, mana yang mutaghayyir, mana yang ini tetap tidak boleh diotak-atik seperti akidah, mana yang ini wilayah. Jadi aman yang kontroversi ini adalah ustadz yang tidak afiliasi pada ormas. Baik itu NU, Muhammadiyah, Persis bisa tidak afiliasi. Kemudian dia juga tidak afiliasi dengan juga ke MUI. Dia berdiri sendiri itu biasanya. Nah ini yang biasanya menyampaikan dakwah itu ya tekstualis gitu ya. Yang dia pahami itu seakan-akan adalah given kebenaran semata dan sendiri. Tidak melihat perbedaan pandangan orang lain. Sehingga ada reaksi gitu dari yang lain. Sehingga menurut saya adalah evaluasi lah. Kalau ada dai harus ngajak pada orang lain, kemudian ada orang yang lain menolak, itu harus introspeksi pada dai-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, para alim, para ulama, sahabat-sahabat semuanya dimanapun Anda berada, mudah-mudahan segala aktivitasnya diberikan kelancaran, mudah-mudahan Anda semuanya sehat walafiat, dimudahkan segala urusan, dipanjangkan umurnya, diberikan rezeki yang halal dan thayyibah wal barakah, amin ya rabbal alamin. Terima kasih kehadiran Anda semuanya, mudah-mudahan kehadiran Anda mendatangkan berkah, mendatangkan manfaat di majelis kita, sehingga kehadiran Anda mendatangkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, tercatat sebagai pahala dari Allah. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang kelompok Salafi Wahabi, di mana kita tahu kerap kali kajiannya ini dibubarkan oleh Ansor Banser. Dan ini saya akan menanggapi dari apa yang telah disampaikan oleh pihak MUI, Majelis Ulama Indonesia, yaitu Kiai Khalil Nafis, berkenaan tentang ceramah Syafiq Riza Basalamah yang mendapatkan pembubaran atau penolakan kajian dari kelompok Salafi Wahabi. Nah, ini kita sudah paham bahwasanya kelompok Salafi Wahabi ini sangat ekstrim sekali, sangat radikal sekali. Radikal ini walaupun belum menjurus kepada kekerasan fisik, walaupun suatu saat juga nanti akan melakukan itu, apalagi saat ini mereka merasa sudah memiliki massa, akan suatu saat mereka akan melakukan pemberontakan untuk melakukan pergantian ideologi antara ideologi Aswaja, akan mereka ganti dengan ideologi Salafi Wahabi. Nah, saat ini mereka gencar memasarkan atau mengasung ideologi Salafi Wahabi dengan dalil, dengan kamuflase atau topeng, yaitu sunnah, atau kembali kepada Al-Quran dan Hadis, atau manhaj salaf. Ini topengnya, walaupun dalamnya ini mereka adalah kelompok yang sangat sesat, menyesatkan.
Nah ini sangat tepat sekali dari MUI yang diwakili oleh Kiai Haji Khalil Nafis tentang betapa minimnya atau betapa buruknya pengetahuan tentang kelompok Salafi Wahabi. Ya, mereka ini sangat minim literasi sehingga bersifat eksklusif, merasa kelompoknya mereka yang paling super, paling benar, paling sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Sedangkan di luar kelompok mereka, di luar kelompok Salafi yang kita anggap mereka adalah Wahabi, mereka mengaku sebagai Salafi, ini di luar kelompoknya semuanya sesat. Ya, kita lihat bagaimana ceramah-ceramah mereka, entah itu mereka di manapun tempat, entah itu di media sosial, di masjid mereka, di tempat mereka kerap memprovokasi, menganggap Muhammadiyah sesat, NU sesat, Jamaah Tabligh sesat, LDI sesat. Jadi semua ormas itu sesat. Jadi menurut mereka yang lurus ini yang bukan ormas. Jadi mereka itu merasa lebih mulia di antara ormas. Ya, lebih mulia, lebih lurus. Jadi mereka anggap ormas ini yang kesesatan. Nah, ini betapa dangkalnya pemahaman mereka. Padahal justru dengan mereka tidak menggunakan ormas sehingga status mereka itu tidak jelas, sehingga ceramahnya liar kemana-mana, ceramahnya tidak mendidik, menganggap sebagai kelompok superior. Sedangkan ormas itu di bawah mereka. Kedudukannya lebih rendah dibandingkan dengan kelompok mereka. Inilah betapa kebodohan mereka yang perlu kita luruskan. Nah, lantas kenapa kemudian kajian Salafi Wahabi ini mendapatkan penolakan di berbagai tempat? Ya, ini kita tahu mereka itu ceramahnya mempermasalahkan hal yang bersifat khilafiyah. Khilafiyah dianggap sebagai usuliyah, sedangkan usuliyah ini tidak pernah mereka singgung. Ya, bahkan mereka itu kesesatannya lebih parah dibandingkan yang bersifat khilafiyah. Bahkan yang usuliyah ini mereka sangat bermasalah, diantaranya yaitu tentang akidah. Akidah ini kita tahu yang paling pokok dibandingkan dengan yang furu'iyah atau khilafiyah. Tapi ternyata mereka sibuk ngurusi yang khilafiyah, sibuk ngurusi yang furu'iyah, tanpa sempat mereka berkaca atau mengoreksi tentang akidah mereka sendiri yang sebenarnya bermasalah, yaitu berkaitan dengan akidah tauhid, yang itu adalah duplikasi akidah dari non-muslim, dari Yahudi. Nah, ini saya ingin menekankan tentang penyimpangan atau beberapa alasan yang disampaikan oleh Kiai Haji Khalil Nafis, mewakili dari pihak MUI, mengapa kemudian dai-dai Salafi yang mereka menebar onar ini mendapatkan penolakan dari masyarakat. Ya. Nah, ini diantaranya apa yang disampaikan oleh Kiai Khalil Nafis tadi bisa kita garis bawahi. Yang pertama, karena mereka sering mengungkit-ungkit yang bersifat khilafiyah. Nah, hal-hal yang remeh-remeh ini mereka seolah-olah itu yang pokok. Mereka terus-menerus menebar kebencian, permusuhan. Ini karena mereka mempermasalahkan yang remeh-remeh, sehingga apa yang tidak sesuai dengan kelompok mereka ini dicap sesat semuanya. Nah, ini mereka seolah-olah kelompok yang paling mewarisi dari sunnah Rasulullah, yang paling lurus, yang paling benar, yang paling layak untuk masuk surga. Ini sangat dangkal sekali pemahaman mereka. Kemudian yang kedua, ini kenapa mereka mendapatkan penolakan? Karena tidak berstandar MUI. Nah, artinya mereka belum dibina, belum dididik, sehingga ceramahnya ini liar. Ceramahnya ini kalau diibaratkan ini seperti makhluk liar yang belum diajari tentang tata krama, diajari tentang etika dakwah, diajari tentang metode dakwah, diajari tentang bagaimana dakwah yang santun, dakwah yang toleran. Ya, tidak pernah belajar bagaimana pendahulu ulama kita di Nusantara seperti Wali Songo dan ulama-ulama sebelumnya yang mereka dakwah dengan santun. Kalau seandainya yang pertama kali masuk di Nusantara ini adalah Wahabi,
tentu Islam tidak akan sebesar sampai sekarang. Tentu orang akan ngeri, akan ketakutan, bahkan bisa jadi terjadi peperangan. Dan kelompok Salafi Wahabi ini pasti akan diusir oleh penduduk Nusantara. Betapa ngerinya mereka, betapa bengisnya mereka ya kepada sesama muslim. Ini mereka cap bid'ah, sesat, kafir, musyrik, dan ujaran-ujaran lain yang itu tidak layak lidah mereka mengucapkan seperti itu. Kita tahu dikatakan sebagai muslim, sebagai orang yang beriman, apabila muslim lainnya itu bisa selamat dari tangannya, dari kejahilannya, dan dari lisannya. Jadi kelompok Salafi Wahabi ini lidahnya lebih tajam daripada pedang. Ya, kita tahu kita ini sama umat Islam walaupun berbeda pemahaman. Dan saat ini yang terjadi bukan karena peperangan antara umat Islam dengan orang kafir. Seolah-olah kelompok Salafi Wahabi ini playing victim, seolah-olah dizalimi oleh kelompok mayoritas. Seolah-olah yang mereka hadapi ini adalah orang kafir. Dulu ketika Rasulullah berdakwah ini menghadapi orang kafir, banyak sekali ujiannya. Nah, ini pemahaman yang sangat menyesatkan. Justru mereka bisa belajar dan berbenah diri. Kenapa sesama muslim kemudian menolak mereka, dakwah mereka? Berarti jelas ini apa yang disampaikan oleh Kiai Khalil Nafis tadi, bahwasanya jelas mereka ada masalah. Bagaimana mungkin ingin menyebarkan Islam yang rahmatan lil alamin, sedangkan mereka ini menebar kebencian dengan kelompok yang berbeda, bahkan ingin memaksakan ideologi salafisme, wahabisme yang mereka jelas-jelas minoritas kepada kelompok yang mayoritas yang jelas sudah lama pemahaman ini di Nusantara. Seolah-olah ingin membereskan Islam yang selama ini menurut mereka masih menyimpang, masih sesat. Umat Islam masih dalam keadaan kemusyrikan. Seolah-olah mereka ini ingin sebagai pahlawan. Ya, tanpa kehadiran mereka semuanya akan sesat. Nah, ini betapa bodohnya pemahaman mereka. Seolah-olah merekalah yang akan memberantas segala kemusyrikan. Dan mereka ini sibuk ngopeni amaliyah umat Islam yang lain, atau ada sedikit kekurangan atau keburukan ormas lain itu langsung mereka bongkar, mereka serang habis-habisan. Mereka nggak sadar padahal di Nahdlatul Ulama NU sendiri juga banyak ulamanya. Jelas Nahdlatul Ulama, kalaupun ada masyarakatnya atau jamaahnya yang menyimpang, biarlah tugas dari ulama-ulamanya untuk mengingatkan, bukan malah sibuk ngurusi organisasi lain, sibuk mengurusi jamaah organisasi lain. Nah, ini penyebabnya kenapa? Karena mereka tidak memiliki organisasi yang jelas. Nah, ini sehingga wajar kemudian mereka dibubarkan. Bahkan bukan ini sebuah kebolehan, bahkan kita tahu bagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah. Banyak hadis kita harus menghentikan kelompok yang menebar kebencian, kelompok yang menebar provokasi. Ya, bukan mendamaikan, bukan mengajak kepada perdamaian, justru menyebabkan permusuhan. Ini yang dilakukan oleh kelompok Salafi Wahabi. Kemudian mereka ini adalah buta tentang paham wasatiyah, ya, moderatisme atau Islam moderat, atau Islam yang berwawasan perdamaian. Ini mereka sangat tidak memahami sama sekali. Ya, mereka tidak paham tentang Islam yang tengah-tengah, yang wasit, yang tidak radikal dan tidak liberal, sehingga mereka bersifat eksklusif. Pokoknya di luar kelompok mereka ini semuanya sesat, harus diluruskan. Tidak ada kebenaran dari kelompok yang lain. Maka kita tahu ceramah-ceramah mereka pasti cuma muter-muter seputar bid'ah. Kelompok yang lain di luar kelompok mereka semuanya ahli bid'ah. Nah, ini karena miskinnya literasi mereka tentang paham wasatiyah. Dan kita tahu paham wasatiyah ini sudah menjadi standar baku bagi MUI. Ya, tidak boleh kemudian pendakwah apapun ormasnya yang keluar dari garis paham Islam moderat atau Islam wasatiyah. Kemudian kelompok Salafi Wahabi ini tidak berafiliasi kepada ormas. Kenapa? Karena mereka jelas anti ormas, anti madhab. Seolah ormas ini lebih rendah dari posisi mereka. Mengatakan orang yang memakai ormas ini dikatakan fanatik kepada ormas. Jadi dakwah itu nggak perlu pakai ormas. Dengan adanya ormas ini menyebabkan orang jauh dari Islam. Sehingga tanpa ormas mereka melaju begitu saja, semangat membabi buta karena tidak ada rambu-rambunya. Padahal kita tahu, Pak,
ormas ini mewadahi agar sebuah gerakan dakwah ini bisa lebih tertib, lebih aman, lebih terkendali, terpusat, dan bisa sesuai dengan tujuan menebarkan Islam yang rahmatan lil alamin. Berbeda dengan kelompok Salafi Wahabi yang tidak ada ormasnya, sehingga mereka tanpa kendali, bahkan saling baku hantam sesama Salafi Wahabi, apalagi jelas-jelas kepada kelompok yang di luar mereka. Jelas mereka lebih ekstrim, lebih garang dalam menyerangnya, karena dianggapnya di luar kelompok mereka ini belum Islam, masih dalam keadaan tersesat, masih dalam keadaan melakukan kemusyrikan. Kemudian mereka bersifat tekstualis, sangat minim literasi tentang tafsir, seolah-olah apa yang mereka pahami itu pasti berasal dari Rasulullah, apa yang mereka pahami itu pasti langsung dari Allah, padahal mereka tidak memahami bahwasanya apa yang mereka ketahui ini adalah sebuah bentuk tafsir. Yang namanya tafsir itu jelas relatif, bisa benar bisa salah. Saya bisa benar, orang pun bisa jadi ketika berbeda pendapat juga bisa benar, tapi mereka tidak faham yang demikian itu. Seolah-olah sebuah tatanan tafsir ini mereka anggap sebagai sebuah kebenaran mutlak, sehingga monopoli kebenaran itu ada pada mereka. Kelompok lain tidak boleh benar dan kelompok lain pasti sesat. Ini doktrin eksklusivisme, kemudian tekstualisme dari kelompok Salafi Wahabi. Kalau ini terus dibiarkan dan terus menerus, mereka ceramah tidak dibatasi, bahkan ceramah tidak kita stop, bahkan mereka kalau tidak ditertibkan oleh Majelis Ulama Indonesia, ada suatu masa nanti akan terjadi peperangan. Ya, mereka minoritas saja sudah begitu garangnya, begitu lantangnya, begitu tajamnya lidah mereka, apalagi suatu saat nanti kalau bisa menjadi mayoritas. Tentu Nahdlatul Ulama atau organisasi-organisasi yang berafiliasi kepada ormas, berafiliasi kepada MUI akan mereka hantam semuanya. Dan kita tahu apa yang disampaikan oleh Kiai Khalil Hafiz ini juga diserang habis-habisan oleh kelompok Salafi Wahabi, ya, pion-pion atau corong-corong dari channel Wahabi. Ini jelas kemudian mereka menyerang MUI, dianggapnya tidak netral, dianggapnya membela Banser. Ketika mereka dengan bangganya, dengan sombongnya, dianggapnya bahwasanya mereka adalah organisasi yang benar, tidak pernah disesatkan oleh MUI. MUI mereka sanjung habis-habisan, mereka puja-puja. Mana buktinya kalau Salafi Wahabi disesatkan oleh MUI? MUI merestui perjuangan dakwah dari Salafi Wahabi. Tapi ketika kemudian berbalik arah, ketika MUI menegur mereka, di antaranya menegur Syafiq Rizal Salamah yang perlu introspeksi, perlu dievaluasi, mereka kemudian menyerang balik Majelis Ulama Indonesia. Ini ketahuan belangnya, ketahuan betapa mereka itu sangat busuk sekali. Bahkan sekelas lembaga MUI pun mereka serang, ya mereka hantam, mereka geruduk rame-rame di media sosial mereka, di channel mereka, yaitu channel corong dari Salafi Wahabi. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan menjadi pencerahan untuk kita semuanya, mudah-mudahan kita semuanya organisasi di bawah naungan dari MUI bisa lebih arif, bisa lebih bijaksana, menggalang perdamaian sama organisasi Islam, entah itu NU, Muhammadiyah, LII maupun Jamaah Tabligh atau organisasi lainnya yang di bawah naungan MUI. Insya Allah kita bisa bersaudara. Jangan seperti kelompok Salafi Wahabi yang tidak jelas, tidak punya organisasi, tidak ada ketuanya, sehingga dakwahnya berjalan begitu saja, suka-suka hatinya, sehingga sering nabrak sana sini. Bagaimana Islam menjadi rahmat lil alamin kalau dakwah yang dilakukan oleh model Salafi Wahabi, ya. Nah, ini isinya hanya seputar provokasi, kebencian, dan merusak citra Islam yang sebenarnya. Mohon maaf atas segala hilaf, segala kekurangannya. Sampai bertemu dalam kesempatan yang lain. Wal afu minkum wallahu muwaffiq ila min thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.